Dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, setelah semua utusan yang memiliki token kuno berkumpul, Dewa Iblis Yuyan akhirnya mengendalikan kompas terbang dan berangkat menuju gerbang kuno. Namun di tengah perjalanan tersebut, mereka dikejutkan oleh koloni binatang iblis yang menghalangi jalan mereka. Untuk menangani masalah ini, Yuyan membuat pengaturan agar semua orang bekerja sama memusnahkan binatang kehampaan tersebut. Dan di tengah serangan gabungan itu, mereka akhirnya berhasil memusnahkan semua binatang kehampaan dalam waktu kurang dari 1 batang dupa. Namun tidak ada yang tahu bahwa selama kekacauan singkat itu, Ning Yao telah meluncurkan serangan diam-diam terhadap Xiaoyan. Dengan persepsi spiritual Xiaoyan yang kuat, dia secara alami dapat merasakannya. Dalam hal kecepatan, Xiaoyan yang memiliki teknik dao ketangkasan dari guntur jile, ia mampu menghindari serangan tersebut. Hal ini sontak saja membuat Ning Yao terkejut. Menurut apa yang dia tahu, semua jenis teleportasi membutuhkan setidaknya beberapa waktu untuk mengaktifkan segel tangan. Namun Xiaoyan berbeda. Ia mampu menghilang begitu saja. Dan di bawah kakinya, samar-samar terlihat benang guntur yang berkedip-kedip. Sebelum kembali ke kompas terbang, Xiaoyan memberikan tatapan acuh tak acuh kepada Ning Yao. Adapun Ning Yao butuh waktu lama sebelum dia sadar dari keterkejutannya. Rasa takutnya terhadap Xiaoyan semakin bertambah setelah kejadian ini. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya pria bertopeng itu, tetapi yang jelas orang tersebut bukanlah langkah ke-6 yang sederhana. Dan sekarang, Ning Yao percaya bahwa Tianxun tewas di tangannya. Ning Yao, apa yang kamu lakukan dengan keadaan linglung di sana? Cepat kembali, ucap utusan sulong sambil mengerutkan keningnya. Mendengar ini, Ning Yao segera kembali ke kompas terbang dan duduk ke kelompoknya. Melihat semua orang sudah kembali, Dewa Iblis Yuyan mengendalikan kompas terbang lalu melanjutkan perjalanan. Singkatnya setelah beberapa waktu berlalu, kompas terbang yang melesat kencang itu akhirnya melambat. Pada saat ini kehampaan di sekitarnya tidak lagi gelap gulita, tetapi disinari oleh lapisan cahaya warna-warni. Kelihatannya cukup aneh. Mereka bertanya-tanya, mengapa fenomena aurora ini muncul di kehampaan yang awalnya gelap? Ada cahaya warna-warni di sekelilingnya. Mereka tidak tahu apa substansi spesifiknya. Kompas terbang terus bergerak maju. Setelah maju beberapa ratus meter, ketika seseorang melihat ke depan lagi, mereka dapat melihat pusaran spasial. Pusaran spasial itu memancarkan cahaya di sekelilingnya, dan cahaya itu meluas tanpa batas. Aurora warna-warni yang terlihat sebelumnya sepertinya berasal dari pusaran spasial yang besar ini. Pada saat ini, semua orang di kompas terbang sudah berdiri melihat ke kejauhan. Itu karena semua orang tahu bahwa tujuan mereka telah tiba. Apakah ini gerbang kuno? Ucap beberapa orang di kompas terbang. Melihat dari ukurannya yang besar, gerbang kuno ini benar-benar di luar imajinasi. Pusaran cahaya itu terlihat sangat misterius. Cahayanya tidak tetap, tetapi berganti-ganti seperti kali berputar. Kecepatan kompas juga perlahan melambat. Ketika jaraknya semakin dekat, semua orang dapat merasakan kekuatan hisapannya. Hal ini membuat seseorang tanpa sadar melihat ke arah pusaran spasial itu. Semuanya, tolong jaga pikiranmu. Jangan biarkan hal itu menelan kesadaranmu. Kalau tidak, kamu akan menjadi boneka, ucap Wei Feng memperingatkan semua orang. Setelah mengatakan ini, semua orang kembali sadar dan menarik pandangan mereka satu demi satu. Hanya Xiaoyan yang melihat pusaran cahaya itu dengan wajah melamun hingga beberapa saat. Tatapan Wei Feng juga beralih ke Xiaoyan. Dia mengerutkan keningnya ketika menyadari bahwa Xiaoyan terus menghadap pusaran spasial. Bahkan tubuhnya yang berdiri itu tampak seperti patung karena tidak ada gerakan sama sekali. Sangat ceroboh. Aku khawatir pikiran orang ini sudah terpengaruh dan dia mungkin tidak akan bisa kembali, ucap Wei Feng menghela nafas tak berdaya. Banyak mata juga tertuju pada Xiaoyan. Segera semua orang mencibir dan mengabaikannya. Untuk mereka, kehidupan dan kematian orang lain tidak begitu penting. Zhonggu juga melihat ke arah Xiaoyan yang berdiri di sana. Ada raut keraguan di wajahnya, tapi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia juga tidak bisa menunjukkan terlalu banyak ekspresi saat ini. Ketika melihat Xiaoyan yang masih tidak bergerak, Zhonggu perlahan datang dan bersiap menepuk bahunya. Itu tidak berguna. Dia tidak bisa menjaga pikirannya. Dia tidak akan bangun bahkan jika kamu berteriak, ucap Wei Feng. Tangan Zhonggu tiba-tiba berhenti. Dia hanya menganggukkan kepalanya, kemudian duduk bersila tanpa mengatakan apapun. Meskipun Zhonggu tampak tenang di permukaan, tetapi dalam hatinya masih sedikit gugup. Bagaimanapun juga, orang yang berbicara adalah Dewa Iblis Wei Feng.
Tidak ada keraguan mengenai kredibilitas pernyataannya. Sungguh khawatir sesuatu yang berbahaya memang terjadi kepada Xiaoyan. Namun ketika memikirkan karakter Xiaoyan dan ketika melihat terlalu banyak misteri dalam diri Xiaoyan, sungguh tidak yakin bahwa Xiaoyan benar-benar terjebak ke dalam bahaya karena kecerobohannya. Setelah memikirkan ini, sungguh menenangkan kepanikannya. Selanjutnya dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Pada saat ini mata Xiaoyan terus terpaku pada pusaran cahaya. Apa yang dialami kehendak jiwa Xiaoyan berbeda dengan orang lain. Sebuah suara misterius dapat terdengar di telinga Xiaoyan. Ayo cepat, datang dan masuk. Ucap suara itu seolah-olah mendesak Xiaoyan. Xiaoyan tidak memperhatikan suara ini. Saat dia ingin mengambil kembali pikirannya, suara itu terdengar lagi dan Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan familiar. Datang dan selamatkan aku, ucap suara itu. Suara ini hanya dapat terdengar di telinga Xiaoyan. Suara ini, mengapa itu agak mirip dengan Cimi? Gumam Xiaoyan. Mungkinkah itu klon lain dari Cimi? Menurut rumor yang kudengar sebelumnya, gerbang kuno ini berhubungan dengan klan Cimi. Itu mungkin sangat berbahaya. Gumam Xiaoyan sambil berpikir dalam benaknya. Selama periode di mana dia berhubungan dengan Cimi, jika Xiaoyan tidak dapat mengendalikan tubuhnya kapan saja, dia tidak tahu masalah apa yang akan terjadi mengingat kelicikan rubah tua itu. Juga jika Xiaoyan tidak menipunya untuk mengambil darah dewa yang telah lama dia kembangkan, mungkin tubuh keabadian fisik bintang 8-nya milik Cimi yang bernama Yusuan sudah menembus ranah leluhur. Pada saat itu hanya satu pukulan saja sudah bisa menghancurkan Xiaoyan hingga berkeping-keping. Sayangnya perhitungan seperti ini digagalkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan mencuri wadah darah sucinya yang terletak di perut bumi. Hal itu pasti menimbulkan kebencian Cimi terhadap Xiaoyan sampai ke tulang-tulangnya. Untungnya tubuh Yusuan sudah didominasi oleh kehendak jiwa Xiaoyan, sehingga jiwa Cimi hanya bisa patuh kepadanya. Namun sekarang masalahnya berbeda. Xiaoyan pergi ke gerbang kuno. Dia merasa seperti sedang dimasukkan ke dalam mulut orang lain. Mungkinkah sebelum ini Cimi sudah lama mengetahui bahwa aku akan pergi ke dunia iblis kuno? Gumam Xiaoyan. Saat Xiaoyan hendak menarik kembali pikirannya, matanya terus tertuju pada pusaran spasial. Dia merasa jiwanya tersedot ke dalamnya. Menyadari ada yang tidak beres, Xiaoyan buru-buru mengambil kembali pikirannya. Namun dia mendapati bahwa dia merasa semakin dekat dengan pusaran cahaya itu. Seolah-olah pusaran cahaya ini ingin menelannya. Pada titik ini Xiaoyan merasakan krisis yang kuat. Tubuh fisiknya yang berdiri di atas kompas terbang tidak bergerak sama sekali setelah waktu yang lama. Dewa Iblis Wei Feng juga menghela nafas menyesal saat melihat nasib Xiaoyan. Mata indah Yuyan juga tertuju pada Xiaoyan. Dia tidak membantunya, hanya saja ada sedikit kedalaman di matanya. Wei Feng duduk bersila dan memejamkan matanya. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan tidak ada harapan. Pada saat yang sama kehendak jiwa Xiaoyan benar-benar tersedot ke dalam pusaran spasial. Dan di lingkaran cahaya ini, Xiaoyan melihat beberapa gambar. Di dalam gambar tersebut, ada binatang yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan seluruh kehampaan dipenuhi dengan retakan. Setelah memasuki dimensi ini, Xiaoyan sebenarnya tidak merasakan ancaman apapun. Sebaliknya dia merasakan kelembutan. Aku ingat kamu. Kamu adalah putra Sensi. Pada saat ini, suara lain terdengar. Suara ini bergema dengan halus. Tidak terdengar seperti ucapan manusia. Sekarang generasi ini telah bereinkarnasi. Tidak lagi seperti dulu, ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tangannya. Dia tidak tahu siapa yang berbicara. Yang pasti pemilik suara ini pasti bukan orang biasa. Jadi yang terbaik adalah bersikap sopan. Setelah mendengar jawaban Xiaoyan, suara misterius itu terdengar lagi. Pernah terjadi pertempuran antara Sensi dan dunia iblis kuno. Sekarang dunia iblis kuno berada dalam masalah. Bersediakah kamu membantu dunia iblis kuno? Ucap suara itu. Xiaoyan tersenyum pahit setelah mendengar ini. Lalu dia berkata, aku tidak berani menyembunyikannya dari senior. Sekarang Sensi juga diserang. Sulit untuk melindungi diri sendiri. Kali ini aku hanya ingin datang ke alam iblis kuno untuk mencari keberuntungan. Junior ini benar-benar tidak berdaya, ucap Xiaoyan. Meskipun Sensi dan dunia iblis kuno memiliki beberapa perselisihan, jika kamu dapat membantu dunia iblis kuno selamat dari bencana ini, keabadian kaisar dan keabadian dewa dari dunia iblis kuno bersedia membantu Sensi. Ucap suara halus itu terus mendesak Xiaoyan untuk setuju. Terlepas dari apa jawaban Xiaoyan, dia tampaknya sangat mempercayainya. Xiaoyan terdiam sejenak. Mungkin suara ini berasal dari kehendak dunia iblis kuno. Janji seperti itu benar-benar dibutuhkan Xiaoyan untuk memperkuat Sensi. Hanya saja ketika mengingat masalah yang dialami dunia iblis kuno saat ini,
Xiaoyan juga menyadari tingkat kesulitannya. Penghalang dunia iblis kuno rusak, bahkan orang kuat pun tidak dapat memperbaikinya. Satu-satunya eksistensi yang bisa melakukannya adalah seseorang dengan kekuatan segel yang sangat kuat. Xiaoyan sepertinya tidak bisa menolak tawaran itu dalam pikirannya. Hal ini hanya dapat disepakati. Namun jika tahanan roh harus membayar mahal, maka Xiaoyan tidak akan setuju. Dalam hal ini, Junior hanya bisa melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, Junior ini tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di dunia iblis kuno. Bisakah Senior menjelaskannya lebih lanjut? Ucap Xiaoyan, sengaja berpura-pura tidak mengerti banyak. Selanjutnya suara misterius itu terus keluar dan menjelaskan kerusakan dunia secara singkat kepada Xiaoyan. Jadi begitu, penghalang dunia iblis kuno telah rusak. Masalah ini sulit untuk diatasi. Aku tidak yakin bagaimana cara memperbaikinya, ucap Xiaoyan. Untuk memperbaiki penghalang dunia, itu membutuhkan kekuatan segel pembatas yang sangat kuat, atau daun pohon dunia. Kedua hal tersebut sulit ditemukan, ucap suara itu. Aku bisa berjanji kepada Senior tentang masalah ini, namun Junior hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika berhasil, kuharap Senior menepati janjinya, ucap Xiaoyan menjawab dengan tegas. Untuk kesepakatan semacam ini, dia harus tegas. Kalau tidak, dia hanya akan diikat dan dijebak oleh pihak lain. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.